wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia Nur Kasanah, NPM 19144200052 dari kelas BK 3A2. Saya di sini akan mempresentasikan hasil observasi tentang permasalahan belajar pada siswa SMK Negeri 1 Godean. Yang pertama, saya akan memaparkan identitas siswa dan orang tua siswa. Namun di sini kami tetap menjaga asas kerahasiaan siswa dan orang tua, maka ada beberapa yang hanya menggunakan inisial saja. Siswa yang ingin saya observasi dengan nama berinisial WI. Alamat tempel Pendoworjo, Girimulyo, Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Jenis kelamin perempuan, tempat dan tanggal lahir Kulon Progo 8 Januari 2004. Transportasi ke sekolah menggunakan motor. Cita-cita menjadi penulis, hobi menulis. Asal sekolah SMK Negeri 1 Godean, kelas 11 akuntansi keuangan lembaga. Mata pelajaran yang disukai bahasa Indonesia, mata pelajaran yang tidak disukai bahasa Inggris. Selanjutnya, identitas orang tua siswa. Nama ayah berinisial S, pekerjaan sebagai buruh tani. Alamat tempel Pendoworjo, Girimulyo, Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Selanjutnya, nama ibu dengan inisial N, pekerjaan buruh tani. Alamat tempel Pendoworjo, Girimulyo, Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Baik, selanjutnya setelah saya memaparkan tentang identitas siswa dan orang tua siswa, selanjutnya memasuki ke permasalahan siswa. Dalam proses kegiatan belajar mengajar di sekolah, tentu akan ada permasalahan yang timbul, baik permasalahan individu pada diri siswa maupun permasalahan dari sistem pemberi materi atau sistem pembelajaran di kelas. Tidak menutup kemungkinan bahwa setiap individu mempunyai permasalahan dalam belajarnya yang berbeda-beda. Oleh karena itu, peran guru bimbingan dan konseling sangat diperlukan karena guru BK atau konselor harus memberi layanan bimbingan dan konseling pada setiap individu atau kelompok guna membantu konseli dalam menyelesaikan permasalahan yang sedang ia hadapi. Dari hasil wawancara yang telah dilaksanakan, saya mendapatkan beberapa data untuk memahami permasalahan siswa tersebut. Siswa ini memiliki dua permasalahan belajar saat KBM normal ataupun KBM daring seperti saat ini. Konseli ini terkadang merasa kurang fokus pada pembelajaran yang terjadi pada kegiatan belajar mengajar di kelas seperti biasanya waktu KBM normal karena kondisi kelas yang bising atau ramai. Dia tidak nyaman jika ada teman yang tidak tenang di kelas. Selain itu, dia juga merasa tidak nyaman dengan tugas yang diberikan oleh guru mata pelajaran dan harus dikumpulkan saat itu juga. Namun, pengumpulannya tidak serentak, melainkan per anak. Selesai boleh mengumpulkan dulu terus pulang. Itu membuat diri si konseli saya ini merasa gugup atau terburu-buru. Selain itu, saat pembagian tugas kelompok, temannya juga ada yang kurang fokus pada tugas, bukannya menyelesaikan tugas, namun malah ngobrol sendiri-sendiri, bukan membahas tentang permasalahan atau kasus yang sedang dicari, melainkan keluar dari topik pembahasan. Konseli juga merasa rumit saat sistem kegiatan belajar mengajar harus berubah menjadi daring seperti saat ini. Dia sering terkendala sinyal saat mengikuti pembelajaran online. Selain itu, penyampaian materi yang tidak kondusif oleh guru. Gurunya hanya menge-share tugas
tanpa menjelaskan terlebih dahulu, sehingga si siswa ini kalau ingin bertanya kepada gurunya merasa kesulitan. Terkadang sudah mencoba untuk bertanya, menghubungi gurunya, namun respon dari gurunya kurang gercep atau slow respon begitu. Selain itu, rata-rata dari semua mata pelajaran, jika diberikan tugas sekarang, ngumpulinnya juga sekarang. Padahal seharian itu mata pelajarannya tidak hanya satu, namun ada beberapa mata pelajaran, dan itu harus dikumpulkan deadline hari itu juga. Sedangkan efek dari kegiatan belajar mengajar secara daring, si siswa ini sudah merasa kelelahan atau capek setelah seharian penuh mengikuti pembelajaran online, untuk memahami materi, mengerjakan tugas, dan lain sebagainya. Jadi dia sudah tidak mampu untuk belajar memahami lebih dalam untuk mata pelajaran yang lain karena sudah merasa capek, sehingga setelah kelar semuanya sudah istirahat saja. Selanjutnya, kita memasuki ke diagnosa kasus. Diagnosa sendiri merupakan upaya untuk menemukan faktor penyebab masalah peserta didik. Maka dari itu, saya memperoleh data dari permasalahan yang dialami siswa melalui wawancara yang telah kami laksanakan. Saya bisa memahami faktor penyebab dari kurang fokusnya saat mengikuti pembelajaran di kelas. Faktor internal dari permasalahan tersebut yaitu persepsi yang salah kepada orang lain. Selanjutnya, kurangnya rasa solidaritas atau kekompakan antar kekeluargaan di dalam suatu kelas akan menimbulkan banyak pro dan kontra, bahkan kesalahpahaman. Kurangnya rasa tanggung jawab pada seorang siswa saat proses pembelajaran di kelas berlangsung. Selanjutnya, kurangnya memahami macam-macam strategi belajar dan kurangnya rasa kontrol diri terhadap keadaan yang menimbulkan rasa cemas atau rasa tidak percaya diri. Selanjutnya, untuk faktor eksternnya yaitu dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya, karena tidak ada pendamping atau guru pendamping saat keadaan kelas kosong yang menimbulkan kegaduhan kelas oleh siswa yang tidak bertanggung jawab. Dari segi untuk teknik penyampaian materi yang berlangsung di kelas, ada sebagian guru yang hanya terfokus akan materi dan itu membuat para siswa bosan. Para siswa, terutama saat pembelajaran online saat ini. Seharusnya seorang guru mampu memberikan pembelajaran yang maksimal untuk memberikan hasil yang tetap berkualitas walaupun keadaan pembelajaran secara virtual. Selain itu, terkait penugasan seharusnya tidak memberikan beban kepada siswa karena bisa membuat siswa akan lebih down lagi, dan harus memberikan pemahaman tentang strategi belajar yang tidak membosankan itu seperti apa, atau bisa menggunakan macam-macam metode belajar seperti dengan cara audio visual, dengan video yang mungkin bisa menarik siswa seperti video animasi atau video yang membuat siswa itu terfokus ke video itu tapi tetap masuk pembelajaran yang disampaikan, tentunya tetap dengan gaya belajar yang efektif. Selanjutnya, yang terakhir ada prognosa kasus. Dari permasalahan di atas,
penanganan permasalahan yang saya berikan sebagai calon konselor yaitu dengan layanan bimbingan konseling individu. Strategi yang diberikan berupa memberikan pemahaman tentang motivasi belajar, karena motivasi tidak hanya dari luar saja, tetapi konseli harus mampu memotivasi dirinya sendiri. Selain itu, juga memberikan pemahaman tentang gaya belajar yang sesuai dengan konseli berinisial WI ini, karena setelah dipahami permasalahannya, dia tidak mampu mengontrol dirinya yang menyebabkan kurang fokus saat kegiatan pembelajaran berlangsung. Kita juga sebagai konselor harus memberikan upaya berupa dukungan yang positif sehingga membuat dia semakin semangat dalam belajar atau mengejar cita-citanya. Supaya konseli tetap percaya diri dalam menghadapi semua permasalahan yang ada, untuk itu peran orang tua juga sangat perlu atau penting sekali dalam terlibatnya perkembangan seorang anak. Layanan yang tepat bagi konseli saya adalah bimbingan klasikal, sehingga membuat dia lebih menguasai pembelajaran yang belum mampu ia kuasai. Selain itu, memperbaiki sistem pemberian materi yang diberikan di kelas maupun situasi online seperti saat ini. Dari pemaparan observasi yang telah saya lakukan dan permasalahan siswa yang dihadapi oleh konseli berinisial WI, dapat kita simpulkan bahwa ternyata permasalahan yang terjadi pada siswa itu tentunya sangat berbeda-beda. Motivasi belajar sangat sekali dibutuhkan oleh setiap individu, karena untuk menunjang keberhasilan proses pembelajaran. Selain itu, harus bisa menempatkan strategi lingkungan yang mendukung juga sangat diperlukan untuk proses perkembangan setiap individu. Saran dari saya, disarankan untuk guru mata pelajaran bisa memperbaiki sistem penyampaian materi saat proses pembelajaran daring. Yang kedua, disarankan untuk guru pembelajaran bisa memahami kondisi yang sedang dialami oleh siswanya. Yang ketiga, disarankan untuk siswa agar lebih memahami gaya belajar dan beradaptasi pada lingkungan sekitarnya. Keempat, disarankan untuk sekolah tersebut memberikan kesempatan kepada guru BK untuk memberikan informasi masuk ke kelas, atau seperti diberikan jam khusus untuk guru BK masuk ke dalam kelas. Baik, terima kasih. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.